Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ngarai, tanah terlantar, rawa, kabut beracun, gurun, gletser. Di kegelapan malam, di luar kota Broken Realm, genderang pengejaran tak henti-hentinya. Ning Changjiu menguasai seni menghilang, sosoknya yang melarikan diri setipis tetesan air hujan. Orang lain tak akan mampu menemukannya di dunia yang luas dan tak berbatas ini. Namun, bukan hanya satu orang yang mengejarnya, melainkan seluruh kegelapan di belakangnya. Kegelapan ini bagaikan gagak merah darah bersayap hitam pekat, mengendus aroma buronan dan mengejarnya tanpa henti, tak menyisakan sejengkal tanah pun. Di dekat hamparan es, kilat menyambar malam, menyambar es setebal bumi. Sosok Ning Changjiu, setipis tetesan air hujan, diterangi kilat. Sang penguasa dosa telah menemukannya. Suara guntur tak henti-hentinya, dan bulu-bulu hitam berjatuhan dari langit, bagaikan pisau yang berputar, melesat ke arah posisi Ning Changjiu. Sosok Ning Changjiu merayap di salju, gerakannya yang halus ke kiri dan ke kanan, sementara bulu-bulu hitam bersinar dari sisinya. Jauh di belakang, kilat yang menyambar sebelumnya telah mengenai es, energinya menembus es dan meledak dengan gemuruh. Cahaya keemasan membakar es, dan es itu, yang tak mampu menahan beban, bergetar bagai gempa bumi. Retakan-retakan terbuka, dipenuhi kilat, dan melesat di atas es bagai pedang yang memanjang tanpa batas, mendekati posisi Ning Changjiu. Salju menguap dalam jumlah besar, dan suara derak es berderak tajam. Sosok Ning Changjiu yang menghunus pedang tampak kecil dan cacat. Saat retakan-retakan yang dipenuhi kilat mendekati Ning Changjiu, wujudnya akhirnya tak terelakkan. Terpaksa berbalik, niat pedang yang telah terkumpul di dalam dirinya menyambar bagai rahang bertaring binatang buas yang berapi-api, menerjang kilat. Api pedang itu bertabrakan dengan kilat. Api terkoyak oleh badai petir, dan sosok Ning Changjiu yang menghunus pedang langsung bersinar. Meskipun api pedang telah padam, ujungnya masih terhunus, terbalut aura seputih salju. Energi pedang dan kehendak penghakiman bertabrakan, saling melahap. Di tempat ujung pedang hitam menusuk, siluet sang pendosa tergambar sempurna. Cahaya pedang putih juga menerangi bayangan sang pendosa. Ia berdiri diam di salju, bagaikan patung yang terbuat dari air keperakan, hikmat dan misterius, suara-suara pertempuran di sekitarnya tak tersentuh. Dengan gemuruh, lengan baju sang pendosa yang lebar menyelimutinya bagai malam. Energi pedang Ning Changjiu yang dilepaskan menyerbu sang pendosa bagaikan air yang terbelah di tepi karang. Sinar-sinar terang berkelap-kelip sesekali, menerangi hamparan salju. Salju halus yang belum mencair, berusia 1000 tahun, mulai mencair dalam bentangan luas, mendesis. Benturan pedang dan lengan baju hitam itu singkat, tetapi seketika itu juga, sebuah tangan muncul dari lengan baju sang pendosa. Alih-alih sebuah tangan itu lebih seperti 5 kait ramping yang melengkung lembut. Dengan cakarnya mencengkeram pedang hitam, Ning Changjiu mencoba menghunus, tetapi seolah-olah pihak lain telah menyatu dengan pedang itu, mencegahnya. Mencabutnya, Ning Changjiu tidak menyia-nyiakan usahanya, karena ia tidak bisa mencabutnya, ia menikam ke depan. Pedang itu bersinar lebih terang. Ning Changjiu menggenggam gagangnya dengan tangan kirinya, menekan pangkal sarungnya dengan telapak tangan kanannya, dan menusukkannya ke depan dengan ganas. Seperti turbin yang berputar, melepaskan kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya, cahaya merah pucat menyinari kulitnya, berubah menjadi untaian yang mengalir menuju ujung pedang. Sementara itu, kembang api kecil meledak di sisi jubah putihnya. Ini adalah pantulan kekuatan yang mendorong batas langit dan bumi. Saat Ning Changjiu dan sang penguasa berdosa beradu, kilat menyambar dari celah-celah es. Saat mendekati sisi Ning Changjiu, tiba-tiba ia melompat, seperti ular piton listrik yang meringkuk akhirnya mencapai mangsanya. Ia menerkam Ning Changjiu. Itu adalah kilat, dan tangan Ning Changjiu sama cepatnya. Ning Changjiu mengulurkan tangan dan menangkap anak panah itu. Tangannya langsung menghitam karena kilat. Penguasa berdosa, memegang ujung pedang hitam, menusuk ke depan dengan tusukan yang dahsyat. Ning Changjiu, yang menggenggam pedang hitam itu, terpental mundur. Anak panah itu, terlepas dari genggamannya, menyambar dadanya, menggigit jubah putihnya, dan menyeretnya dengan cepat melintasi salju. Bersamaan dengan itu, sosok penguasa berdosa menghilang, dan kemudian, di hadapan Ning Changjiu, jubah hitam pekat itu tiba-tiba muncul. Rasa sakit, yang merobek perutnya. Penguasa berdosa menyerang perut Ning Changjiu, mengguncang wujud asuranya. Ia menahan napas, bahkan saat pukulan itu membuatnya terpental lagi, tubuhnya masih terbakar api neraka. Setelah menghempaskan Ning Changjiu, penguasa berdosa mengulurkan tangan kirinya dan menangkap anak panah yang bagaikan tombak itu. Menggenggamnya, tombak itu berubah menjadi tombak tajam dan runcing. Hancurkan kehidupan, gumam penguasa berdosa lirih, melemparkan tombak itu ke depan. Sebelum Ning Changjiu sempat menyesuaikan posturnya, ketika tombak itu datang, ia tak punya pilihan selain menusukkan pedangnya ke depan dan mengenai ujung tombak itu. Kaki Ning Changjiu terbenam dalam salju, seperti dua paku yang mencengkeram tanah. Namun tombak itu mencungkil paku-paku itu dan, dengan kekuatan penghakiman, terus menekan ke arah jantung Ning Changjiu.
Ning Changjiu tak mampu lagi memegang pedang itu, jadi ia hanya menekan pedang itu ke dadanya sebagai pelindung jantung. Tombak petir yang berputar cepat itu bergesekan dengan pedang hitam itu, dan percikan listrik yang mengalir memercik di depannya. Pedang hitam ini layak menjadi senjata suci yang dipegang oleh para pendeta kerajaan dewa di masa lalu. Setelah pertempuran seperti itu, permukaan pedang hitam itu masih sehalus cermin, tanpa meninggalkan goresan. Ning Changjiu merasa sedikit lega. Ini menunjukkan bahwa batas kekuatan dunia ini tidak cukup untuk menghancurkan pedang ini. Namun, bahkan dengan pedang yang tak tertandingi, ia tetap bukan tandingan raja berdosa. Sebuah tombak petir berputar berkecepatan tinggi menekan dadanya, kekuatan yang menembusnya mengancam akan merobek jantungnya. Tubuhnya bagaikan perahu kecil di tengah badai yang mengamuk, terdorong mundur oleh arus. Jika ini terus berlanjut, jantungnya akhirnya akan meledak karena beban berat, menyemburkan darah. Tiba-tiba, auman berat binatang-binatang salju raksasa bergema dari belakangnya. Cahaya, terang dan gempa bumi membuat binatang-binatang prasejarah ini menjadi heboh, berlari kencang melintasi dataran bersalju, semakin mengganggu malam yang sudah gelap. Di belakang Ning Changjiu, sekawanan gajah salju berlari ke arahnya, mengikuti cahaya. Tanah berguncang tak stabil. Sosok Ning Changjiu yang mundur bertabrakan langsung dengan salah satu gajah. Tubuh gajah yang seperti gunung itu terguling, tetapi kulitnya yang lentur memberikan Ning Changjiu bantalan yang cukup. Ning Changjiu, yang sebelumnya tak berdaya dan terdorong pasif oleh tombak petir, akhirnya menemukan kesempatan untuk bangkit kembali. Dengan raungan rendah, ia melangkah ke samping, menginjak tubuh gajah yang roboh, dan tiba-tiba melompat ke udara. Tombak petir menyerempet tubuhnya dan melesat ke kegelapan di belakangnya. Dalam sekejap mata, tombak petir itu kembali. Ning Changjiu, yang mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, memahami rahasia sebenarnya dari bulan air di cermin. Sosoknya dan bayangan yang dihasilkan oleh petir itu sempat terbalik. Tombak petir itu meleset. Sosok raja berdosa muncul kembali, menggenggam gagang tombak. Tanpa jeda, ia melompat dan menyerang Ning Changjiu. Ning Changjiu baru saja bangkit dari ambang kematian, anggota tubuhnya mati rasa dan kaku, dan ia tak punya kekuatan untuk menghadapi musuh secara langsung. Mengapa kau membunuhku? Ning Changjiu meraung. Kematian bagi penghujat. Mengapa penghujat harus mati? Di dunia ini, pembunuh mati, pembakar mati, pengkhianat mati. Hanya penghujat yang terbebas dari kematian. Raja berdosa mengayunkan tombaknya dan menyerang Ning Changjiu, suaranya memerintah, mengapa bukan kematian? Ning Changjiu berkata cepat, semua orang tahu bahwa membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawa. Itu hanya berlaku untuk membunuh seseorang, atau untuk berpotensi membunuh seseorang. Kau adalah dewa tertinggi, tak seorang pun bisa membunuhmu. Kau tak pernah dalam bahaya dibunuh. Seseorang bisa dengan mudah meremukkan semut yang merayap ke tubuhnya, tetapi mereka tak bisa menghukum matinya sesuai aturan. Kau bukan manusia, kau adalah dewa yang menjunjung tinggi jalan surga. Mengapa kau harus membunuhku sesuai aturan? Tanya Ning Changjiu. Raja berdosa dengan tenang menjawab, menurut sumber Dao Agung, apa yang kau katakan memang benar. Tapi kau salah. Ning Changjiu, yang memegang pedang hitam, terpental lagi. Wujud suranya hancur lalu menyatu, pupil matanya berkobar dengan api merah keemasan. Apa salahku? Tanya Ning Changjiu tajam. Raja berdosa berkata, aku tidak mengikuti hukum, dan aku hanya menghakimi dosa. Sekalipun kau tidak bersalah, kau harus mempertanggungjawabkan masa lalumu. Masa laluku? Tanya Ning Changjiu. Raja berdosa mendekat, mengacungkan tombaknya dengan kekuatan yang tak tertembus. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, kau seharusnya dihukum oleh langit dan bumi. Sosok Ning Changjiu berkelebat di antara kilat yang saling terkait. Ia bertanya, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dosa apa yang kulakukan saat itu? Raja berdosa kembali menusuk jantungnya dengan tombaknya, sambil berseru, mereka yang menghunus pedang ke langit akan dihukum oleh langit. Saat Ning Changjiu terlempar ke belakang lagi, ia menyerang dengan pedangnya, dan gagak emas terbang keluar untuk bergulat dengan tombak yang tak kenal ampun itu. Gagak emas memiliki ketahanan alami terhadap semua kegelapan di dunia, tetapi kekuatan tempurnya sendiri tidak terlalu kuat. Tak lama kemudian, gagak emas tercabik-cabik oleh ujung tombak, hancur berkeping-keping dan terbang kembali ke tubuh Ning Changjiu. Sosok Ning Changjiu jatuh ke tanah bersalju, berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Ia bangkit dari salju dan mengangkat wajahnya. Kilat menyambar, memperlihatkan serangkaian tanda merah halus di wajahnya yang halus. Ning Changjiu hampir kehabisan napas akibat tekanan tombak itu. Setiap ayunan melingkar, puluhan mil salju menguap. Ning Changjiu merasa tubuhnya akan meledak. Asap mengepul dari lautan kinya yang membara, menandakan habisnya kekuatan spiritualnya. Jantungnya berdetak tak menentu, dan meridian di pelipisnya bergetar hebat. Setiap gerakan yang ia lakukan hampir sepenuhnya didorong oleh naluri bertempur. Pertempuran itu telah meninggalkan dataran bersalju yang dipenuhi mayat, sisa-sisa binatang prasejarah dari dataran es. Tubuh mereka, hangus di luar dan empuk di dalam oleh petir, aroma daging yang menggoda tercium di udara dalam hembusan yang sumbang. Lubang hidung Ning Changjiu berkedut, dan rasa lapar bergemuruh, kelelahan fisiknya semakin dalam.
Padang salju itu akan segera berakhir. Lengan baju kanan sang pendosa berkibar, perlahan kembali ke bentuk semula. Pengejaran ini juga akan segera berakhir. Kilatan petir menyambar langit. Sang pendosa mengangkat tombak petir di tangannya, dan untaian petir berkumpul di ujung tombak. Sang pendosa mengayunkan tombak, membentuk busur di udara, dan menebas ke bawah. Ning Changjiu melompat, mengangkat pedang hitam tinggi-tinggi. Pedang hitam pekat itu bagaikan sumbu yang menarik petir, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh pedang. Ning Changjiu meniru gerakan sang pendosa, menghantamkan semua petir yang mengenai pedang hitam. Petir kembali ke tombak. Ning Changjiu mendarat di tanah dan melarikan diri mundur. Namun pertempuran di padang salju telah menguras terlalu banyak tenaganya. Sekarang, jika ia ingin melarikan diri, ia tampak seperti pahlawan yang berada di ujung tanduk. Di ujung padang salju terdapat ngarai yang luas, berputar-putar dengan kabut waktu berwarna abu-abu putih, dan satu-satunya jalan batu membentang di sana seperti jembatan papan tunggal. Di persimpangan padang salju dan lembah retakan, Ning Changjiu dan sang penguasa pendosa memulai konfrontasi terakhir mereka. Dalam rencana awal Ning Changjiu, jika terpaksa, ia akan langsung terjun ke ngarai. Dengan perlindungan ranting-ranting mati, ia bisa memastikan dirinya tidak akan terkorosi. Namun, ia masih meremehkan penguasa berdosa. Kekuatan penguasa berdosa terus pulih. Meskipun belum mencapai puncaknya, ia tetap tidak bisa ditandingi. Tombak itu jatuh. Ning Changjiu menangkisnya dengan pedangnya, tetapi saat tombak itu jatuh, tombak itu berubah menjadi cambuk lembut di udara. Ning Changjiu menjadi waspada dan segera mengubah gerakannya. Di tengah perubahan, cambuk itu berubah menjadi pisau. Penguasa berdosa menebas dengan pisau itu. Kekuatan tumbukan yang besar tidak hanya membuat telapak tangan Ning Changjiu mati rasa, tetapi juga membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Ini adalah kekuatan yang hampir tak tertahankan. Energi petir dan pedang saling terkait, bulu-bulu hitam itu seperti pisau, cahaya terang berkedip beberapa kali, dan sosok Ning Changjiu terpaksa mundur terus-menerus. Mendekati tepi tebing, Ning Changjiu bersiap melompat ketika sebuah pedang, yang luar biasa cepat, menebas lengannya. Ia menghindar ke samping secepat mungkin. Namun ia tetap tak bisa menghindarinya. Ning Changjiu menyaksikan tanpa daya saat pedang itu mengiris tubuh suranya yang kuat, memutuskan lengan kanannya yang menghunus pedang di bahu. Keputusasaan mencengkeramnya, bukan hanya dirinya, tetapi juga roh pedang di dalam dirinya. Dalam pengejaran sebelumnya yang menyesakkan, Ning Changjiu telah berjuang untuk melepaskan tebasan pedang terakhir itu. Kini setelah lengan kanannya terpotong, bagaimana mungkin ia berharap untuk menang? Namun lengan kanannya yang menghunus pedang tidak menyentuh tanah. Sesuatu yang aneh terjadi. Tangan yang seharusnya jatuh ke tanah secara ajaib terbang kembali dan menempel di bahu kanannya, tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Waktu kembali berputar. Di belakang penguasa berdosa, Siming berdiri dengan anggun, terbungkus jubah hitam. Penampilan Siming menjadi kartu liar dalam pertempuran ini. Raja yang berdosa telah memenjarakannya di kayu salib selama 6 hari, dan bahkan si Maming pun tak mampu melarikan diri, menunjukkan bahwa ia memang tak mampu membebaskan diri dari penjara hatinya. Namun kini, perempuan ini telah lolos dan muncul di hadapannya. Sang pendosa dengan cepat menyimpulkan jawabannya. Seseorang telah menembus penjara hatinya, bukan Siming, melainkan gadis fana bergaun merah. Bertahun-tahun yang lalu, para dewa kuno yang arogan itu telah menguasai kekuatan dunia manusia. Pada saat itu, pedang-pedang fana memenggal kepala banyak dewa kuno. Setelah itu, langit dan bumi terpisah, dan para dewa dan manusia terpisah. Para dewa kuno yang tersisa entah mengasingkan diri dan hidup menyendiri di dunia manusia, atau mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Singkatnya, mereka jarang berinteraksi secara nyata dengan manusia. Oleh karena itu, para dewa kuno terbiasa mengabaikan kekuatan kebanyakan manusia. Sang pendosa menatap Siming dengan tenang. Luka-lukanya telah sembuh, dan senyum dingin menghiasi wajah cantiknya. Siming tidak langsung menatap sang pendosa, melainkan pada Ning Changjiu. Ia tersenyum dan berkata, sangat malu. Ning Changjiu tentu saja tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Ia memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan napasnya dan menyambungkan kembali kekuatan Sura yang telah terputus sebelumnya. Raja pendosa bertanya, apakah kau di sini untuk menyelamatkannya? Siming tersenyum, aku di sini untuk membunuhnya. Sebuah seringai terpancar dari jubah hitam Raja pendosa. Konon, ketika kekuatanmu menyatu dengan kekuatan Yechu, kau bisa melepaskan kekuatan yang mampu membelah langit dan bumi. Siming mengangguk. Tuan Raja pendosa, maukah kau mencobanya? Ya, Raja pendosa mengangguk, tapi aku ingin mencobanya sendiri. Embusan angin, bercampur kilat, tiba-tiba muncul. Jubah hitam Siming berkibar ke belakang, tudungnya terlepas, rambut peraknya berkibar, memperlihatkan wajahnya yang tersembunyi di balik tudung. Wajahnya yang halus tampak lembut dan cantik, cahaya bulan yang redup berkilauan di wajahnya yang halus. Ia menatap Ning Changjiu dan dengan tegas bertanya, apa yang kau tunggu? Ning Changjiu mengerti, dan dengan pedang hitam di tangannya, ia menebas punggung Raja pendosa.
Pedang petir itu berubah menjadi seekor burung petir, napasnya seperti teriakan melengking seekor burung petir. Siming juga bergerak, kekuatan waktu menyelimutinya, hampir menggandakan kecepatannya. Sosoknya melesat dalam sekejap. Pedang hitam itu berdengung saat bertemu dengan tuannya, sebuah suara dengung yang membawa pesan tersembunyi dari Siming. Ning Changjiu mengerti dan menghunjamkan pedangnya ke arah Raja Dosa. Raja Dosa tidak menangkis maupun menghindar, karena serangan itu hanyalah tipuan. Dalam sekejap, bagaikan kilatan petir, Ning Changjiu dan Siming menyerang Raja Dosa dalam formasi seperti capit, sosok mereka saling menghindari. Tombak petir itu berayun. Hukuman surgawi. Raja Dosa mengunci wujud Ning Changjiu dan berteriak. Siming pun melepaskan kekuatannya, memutar balik waktu dan membatalkan keputusan Raja Dosa. Inilah malamnya. Diberdayakan oleh jam matahari, ia 2 kali lebih kuat di kegelapan daripada di siang hari. Kini, dengan kekuatan yang setara, ia bahkan bisa menantang Raja Dosa untuk memperebutkan kekuasaan. Tetapi bahkan jika kekuatan mereka dapat saling meniadakan, Siming takkan pernah bisa menandingi Raja Dosa. Namun, masih ada Ning Changjiu. Saat sosok mereka bersilangan, Ning Changjiu telah mengembalikan pedang hitam itu kepada Siming. Di tangan Siming, pedang hitam itu mengerahkan kekuatan yang sama sekali berbeda. Siming menebas dengan pedangnya. Pedang itu tampak bergerak dengan sangat lambat, seperti lembu tua yang menarik gerobak, langkahnya berat. Namun, bahaya yang mengancam bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya, suaranya merobek udara hingga menusuk hati. Kontradiksi antara kecepatan dan kelambatan terwujud dengan jelas dalam satu serangan ini. Seandainya orang biasa menghadapi serangan ini, pikiran mereka pasti akan terbelah dua oleh ilusi kecepatan dan kelambatan waktu. Namun Siming tidak dapat menipu Raja Dosa. Saat pedangnya menghantam, bilah petir Raja Dosa di telapak tangannya berubah menjadi bilah pedang, juga menebas ke arah Siming. Bilah petir itu menembus lapisan waktu, tepat mengenai titik terlemah pedang hitam itu. Penjara waktu pun sirna, namun Raja Dosa tidak memanfaatkan keunggulannya. Tepat saat pedang beradu, Ning Changjiu melompat, menyatukan 81 jurus sura ke dalam tinjunya, dan menyerang punggung Raja Dosa. Ning Changjiu dan Siming sama-sama berada di puncak dunia ini, otoritas mereka terpancar dari baju zirah dan pedang mereka. Di alam yang sama, Raja Dosa setara dengan mengenakan baju zirah yang tak tertembus dan menghunus pedang suci yang tak tertandingi, sementara Siming menghunus perisai dan pedang waktu yang tajam. Ning Changjiu ditinggalkan sendirian tanpa senjata. Seandainya bukan karena catatan ilahi sura yang memperkuat fisiknya, ia pasti sudah lama binasa di bawah penghakiman Raja Dosa. Namun kini, dua sosok tingkat puncak tengah mengepung Raja Dosa. Meskipun berzirah tebal, Raja Dosa hanya bisa menjamin kekebalannya sendiri, membunuh keduanya secara bersamaan akan sangat sulit. Ning Changjiu menyerang punggung Raja Dosa, hanya untuk merasakan sakit di tulangnya sendiri. Serangan pedang Siming yang dahsyat ditangkis dengan paksa. Tombak petir itu menari-nari membentuk lingkaran. Siming dan Ning Changjiu mundur bersama. Tatapan mereka bertemu di udara, dan mereka secara bersamaan memahami niat masing-masing. Ning Changjiu bertindak tegas dan terjun langsung ke jurang. Raja Dosa tidak mengejar, lagi pula, pada levelnya saat ini, sulit untuk sepenuhnya menghalangi erosi kekuatan waktu. Ning Changjiu melompat ke ngarai tak berujung. Raja Dosa mengarahkan pandangannya pada Siming. Tombak petir turun, dan hukum penghakiman berubah menjadi burung petir, tanpa henti mengejarnya. Hukum-hukum ini hanya akan berhenti ketika mereka yang dihakimi terbunuh. Kekuatan waktu menyelimuti Siming, sosoknya berkelebat di sepanjang tepi jurang, berusaha keras untuk menunda waktu. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di jurang di belakang Raja Dosa, kekuatan waktu melonjak liar. Ning Changjiu, yang melompat ke dalamnya, tidak tenggelam. Siming memegangnya dengan penuh wibawa. Ranting layu di pinggangnya, menyerap kekuatan hukum, tiba-tiba ia melayang dari jurang. Ranting yang layu itu, tak dapat diresapi energi spiritual, tetapi dapat diresapi oleh waktu. Ning Changjiu, menggenggam ranting yang layu itu, menebas Raja Berdosa. Raja Berdosa menggambar lingkaran sempurna di hadapannya. Namun dalam rentang waktu yang tak berujung, tak ada yang tetap sempurna. Ranting yang layu itu bersinar dengan cahaya bulan yang berkilau, dan saat jatuh, ia menyerupai air terjun yang mengalir deras dari langit. Seolah bertahan hidup selamanya, lingkaran itu mulai melengkung dan berubah bentuk, perlahan-lahan larut menjadi pasir. Otoritas Raja Berdosa telah hancur. Ia tahu bahwa bukan hukum waktu yang benar-benar mematahkan kekuatannya, melainkan ranting mati ini. Ia menatapnya, seolah mencoba memahami suatu rahasia yang mendalam. Apakah ini pedangmu? Tanya Raja Berdosa tiba-tiba. Ning Changjiu mengingat kata-kata gurunya dan menjawab dengan tegas, iya, ini adalah pedang yang sama yang digunakan gurunya untuk membunuhnya. Raja Dosa bertanya, benda ini bukan dari dunia ini. Dari mana kau mendapatkannya? Ning Changjiu, tentu saja, tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Ia menggunakan teknik melarikan diri untuk mendekati Siming, memanfaatkan kekuatan waktu pada cabang pohon yang mati untuk membantu Siming menghalau kejaran penghakiman. Namun, infus hukum pada cabang pohon itu juga terbatas dan hanya dapat bertahan beberapa kali.
Setelah habis, Raja Dosa tidak akan pernah mengizinkannya untuk mengisinya kembali. Pertempuran sengit pun terjadi. Sosok Ning Changjiu dan Siming saling bertautan di udara, kilatan petir sesekali menyinari wajah dan tubuh mereka. Siming tahu bahwa serangan biasa hampir tidak akan melukai Raja Dosa. Jadi, ia hanya menyerang tanpa bertahan, menggunakan jurus ganas yang akan menyebabkan 3.000 korban jiwa, berharap dapat melukai Raja Dosa. Ning Changjiu, pada gilirannya, menggunakan kekuatan ranting mati untuk membantu Siming menghilangkan penghakiman yang mengganggunya. Ketika penghakiman menimpa Ning Changjiu, Siming membalikkan waktu dan membatalkan penghakiman Raja Dosa. Pertempuran ini berlanjut tanpa henti. Darah kembali mengucur dari dahi Siming, dan banyak luka sayatan halus muncul di pergelangan tangannya di balik lengan jubahnya. Serangan paling dahsyat terjadi ketika tombak petir Raja Dosa menembus pertahanannya dan menembus jubah hitamnya, membasahi jubah hitam yang sudah gelap itu semakin dalam dengan darah. Di tebing, puing-puing pertempuran hancur dan berjatuhan di tebing. Penyembuhan jubah kanan Raja Dosa tampaknya terhenti, dan ia juga menderita luka-luka ringan dalam pertempuran ini. Ribuan tahun yang lalu, sebelum ia menjadi dewa ilahi, Raja Dosa telah bertempur dalam banyak pertempuran hidup mati. Namun sekarang ia adalah dewa ilahi. Setelah puluhan serangan, ia masih belum bisa mengalahkan kedua lalat keras kepala ini. Hal ini membuatnya marah. Raja Dosa tiba-tiba berhenti, melayang di udara, dan perlahan mengangkat tombak petirnya. Petir menyambar langit. Aura kehancuran memenuhi udara. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk mengingat ramalan dari kota Kekaisaran Zhao, hukum langit dan hukum bumi, dan korbankan kota dan negara. Meskipun ketakutan apokaliptik belum terwujud dalam pemandangan megah, kegelapan terasa seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya ditusukkan dari malam, semuanya diarahkan ke orang-orang di tepi tebing. Mereka tahu Raja Dosa akan melepaskan kekuatannya yang sungguh mengerikan. Kekuatan itu berada di luar jangkauan mereka. Ning Changjiu dan Siming mengerti, dan sosok mereka langsung mendekat. Ayo pergi, kata Siming, babak belur dan terluka. Ia membangun dinding waktu beku di hadapan Ning Changjiu, mengulur waktu untuknya. Ning Changjiu meraih pergelangan tangannya dan, menggunakan formasi terbang terbalik, melarikan diri dari tebing yang runtuh sebelum aura kehancuran benar-benar turun. Saat berikutnya, mereka berada jauh di luar suku. Itu adalah hutan belantara berbatu. Beberapa rumah bertebaran di hutan belantara, yang telah lama ditinggalkan, jejak-jejak yang ditinggalkan oleh migrasi suku dari jauh. Mereka sempat menghindari Raja Berdosa, tetapi pelarian mereka tak bertahan lama. Ning Changjiu menyeret Siming ke sebuah rumah bobrok. Air, luka Siming yang tertahan pun meledak. Tentu saja, ia tidak menginginkan air sungguhan. Ning Changjiu memberinya sebatang ranting kering. Siming bersandar di dinding, mengambil ranting itu, dan menyelipkan rambut peraknya yang berantakan. Ia sedikit memiringkan kepalanya, dan bibir mereka bertemu, menyerap kekuatan di dalamnya. Ning Changjiu berkata, aku akan menyembuhkanmu dulu. Siming, yang tenggelam dalam cairan waktu yang kental, hanya mengangguk mendengar kata-kata Ning Changjiu. Setelah lukanya sembuh, ia dapat menggunakan otoritasnya untuk menyembuhkan Ning Changjiu dengan cepat. Jubah hitam Siming berlumuran darah, dan Ning Changjiu tidak dapat melihat lukanya dengan jelas. Ia pikir Siming mengenakan gaun putih di baliknya, agar lebih mudah melihatnya. Dengan pemikiran ini, ia meletakkan tangannya di bagian depan jubah Siming dan membuka kancing pakaian luarnya yang hitam. Ning Changjiu melonggarkan bagian depan pakaiannya, dan dengan tangan satunya, ia dengan lihai membuka ikat pinggang yang mengikat jubah hitamnya. Jubah itu agak longgar, dan gerakan Siming yang menghisap ranting-ranting mati sedikit terhenti. Lengkungan yang sangat dangkal muncul di sudut mulutnya, dan bulu matanya yang lebat menutupi ekspresi di pupilnya. Malam itu di ngarai salju, aku tak pernah menyangka hari ini akan tiba. Bibir Siming sedikit terangkat, dan ia tiba-tiba tersenyum. Ning Changjiu awalnya berpikir bahwa ketika Siming turun dari rak dan melihatnya lagi, ia akan berbalik melawannya dan marah, dan mencoba segala cara untuk membunuhnya terlebih dahulu. Namun saat ini, ia tampaknya mengutamakan situasi secara keseluruhan. Alih-alih marah, ia tersenyum dingin, dan tampak ada kabut tipis di antara alisnya, dan tidak ada jejak niat membunuh. Ning Changjiu berkata dengan tenang, apapun dendam lama yang kita miliki sebelumnya, lebih baik kita singkirkan dulu. Setelah malam ini, kita bisa menyelesaikannya satu per satu. Siming berkata dengan tenang, apakah kau punya keyakinan untuk mengalahkan si pendosa? Ning Changjiu berkata, tidak. Siming berkata, lalu apa selanjutnya? Ning Changjiu berkata, jadilah rohku, aku. Kata-kata Ning Changjiu tiba-tiba mengejutkan, dan ia kebetulan membuka kancing baju Siming. Sabuk sutranya jatuh, dan gaunnya berkibar. Siming menatapnya sambil tersenyum. Ning Changjiu melihat sebongkah salju sehalus dan sehalus batu giok. Dasar salju itu sempit dan datar, dan di atasnya terdapat puncak-puncak salju yang menjulang. Puncak-puncak salju itu tinggi dan dingin, tak ternoda debu. Di puncak-puncak itu, bunga-bunga prem merah baru saja mulai mekar, bergoyang tertiup angin dingin dan salju, malu-malu menunggu untuk dilihat.
Di bawah salju, dua jalan setapak pegunungan yang lurus dan terpencil terbentang, putihnya tanpa celah, sebuah jurang tersembunyi di antara keduanya. Di dalam jurang, sekuntum teratai es merah tua yang tak tertandingi tampak bersembunyi, kelopaknya yang sedikit berkerut perlahan menutup dan berkibar, terselubung di dalam gundukan salju murni yang sedikit terangkat. Di dalamnya, tampak jalan setapak yang tak terjamah, jalan setapak yang dipenuhi mutiara, giok, air terjun, dan mata air. Ruangan yang sunyi dan dipenuhi asap itu tampak diterangi oleh bayangan lembut bulan. Bibir merah muda Siming melengkung lembut, seperti bulan yang terbit dari puncak pohon. Pemandangan itu sungguh menakjubkan, auranya bersinar, meskipun noda darah di permukaannya, seperti retakan, bekas luka yang nyaris tak terlihat, menodai puncak-puncak bersalju seperti bunga plum yang sedang mekar penuh. Ning Changjiu terdiam sejenak. Ia tak tahu mengapa ia menyaksikan pemandangan ini, tetapi ekspresinya tetap tenang, ekspresi dingin. Ia berpikir jika ia menunjukkan emosi yang tidak biasa saat ini, ia tidak hanya akan merasa kasihan pada Lu Jiajia dan Zhao Xianger, tetapi juga akan membayangi pertemuannya dengan Siming di masa depan. Ia membanggakan dirinya sebagai pria sejati dengan hati yang murni, sehingga ekspresinya harus tenang dan alami, sesuai dengan statusnya, dan ia tak boleh menyembunyikan sedikit pun gejolak batin. Bibir Siming melengkung, mengisap ranting kering seperti seruling giok. Dulu ia benci orang lain melihat tubuhnya, tetapi setelah 6 hari dirantai dan dicambuk, pikirannya berubah diam-diam. Ia mendapati semua yang dilihatnya hanyalah hiburan. Ia samar-samar bisa merasakan bahwa jika ia bisa selamat dari tangan raja yang penuh dosa, ia akan benar-benar memasuki ranah Taoisme yang baru. Masing-masing dari mereka memiliki segudang pikiran. Semuanya terjadi begitu cepat, gambaran dan pikiran menyatu dalam sekejap mata. Ning Changjiu berkata dengan tenang, dulu kau tak suka memakai beberapa lapis pakaian. Kenapa kau berubah pikiran lagi? Sambil berbicara, ia menutupi lukanya dengan tangan dan menyembuhkannya. Siming tersenyum dan berkata, kenapa kau tak terpikir untuk menyembuhkanku saat cambuk panjang itu jatuh dulu? Ning Changjiu tak ingin membuang waktu dan melanjutkan, setelah luka kita sembuh, kita akan segera membentuk roh. Kalau kita menunda lebih lama lagi, kita benar-benar tak punya kesempatan. Siming sedikit kesal, menjadi rohmu. Apa untungnya? Ning Changjiu berkata, tidak ada untungnya, ini satu-satunya pilihan. Siming tidak langsung menjawab. Ia mengembalikan ranting yang telah mati itu, mengucapkan terima kasih dengan lembut, lalu memandangi tubuhnya yang perlahan pulih dan kembali sempurna, lalu bertanya, pernahkah kau melihat orang yang lebih cantik dariku? Ning Changjiu berkata, iya. Betapapun berubahnya suasana hati Siming, ia tetap percaya diri dengan penampilan dan bentuk tubuhnya. Ia yakin Ning Changjiu hanya sengaja membuatnya kesal. Selain wanita yang membunuh dewa-dewa dan yang penampilannya telah ia lupakan, siapa lagi di dunia ini yang bisa menandingi kecantikannya? Luka di tubuh Siming dengan cepat meninggalkan bekas luka dan sembuh. Di saat yang sama, ia juga mengulurkan tangannya, mengaktifkan otoritasnya, dan menyelimuti Ning Changjiu dengan kekuatan waktu, mempercepat aliran waktu. Luka-luka di tubuh Ning Changjiu juga tampak sembuh. Karena otoritasnya hanya bisa digunakan sekali dalam waktu singkat, ia menyembuhkan dirinya sendiri dan Ning Changjiu memberinya otoritas dengan cara yang paling menghemat waktu. Jari-jari Ning Changjiu bagaikan angsa yang kembali pulang di tengah salju sore, meninggalkan tanah bersalju. Jubah yang saling tumpang tindih bagaikan tirai malam yang tertutup rapat, menutupi pemandangan bersalju. Siming kembali mengencangkan ikat pinggangnya. Ia berdiri dari tubuhnya yang bersandar di dinding tanah, mengumpulkan rambut peraknya di belakang lehernya yang seputih salju, lalu mengambil sehelai rumput liar kering yang lentur dan mengikatnya erat-erat. Ia memiliki kaki yang panjang dan tubuh yang tinggi. Kini setelah berdiri tegak, ia bahkan lebih tinggi daripada Ning Changjiu muda. Ning Changjiu menatapnya tanpa ekspresi, mengulurkan tangannya. Kontrak spiritual, dimulai. Siming meratap, sudah terlambat. Petir menyambar di udara, menghamburkan atap dan membakar jerami, yang kemudian meledak menjadi kobaran api yang besar dan berkobar. Ning Changjiu dan Siming, satu hitam dan satu putih, langsung bergegas keluar dari rumah nahas itu. Sosok hitam pekat raja berdosa terpantul di kobaran api. Bulu-bulu hitam tak berujung menjelma menjadi segerombolan gagak merah darah, berteriak dan mengerumuni mereka seraya menyerbu ke arah dua sosok yang melarikan diri itu. Tombak petir telah berubah menjadi sabit, cahayanya meliuk dan menyapu menjadi busur petir yang langsung menghancurkan rumah-rumah kosong di dekatnya. Aura petir merayap ke tengkuk Ning Changjiu. Ia menyalurkan kekuatan asurannya, menyerbu berdampingan dengan Siming. Saat mereka mendekati sebuah pohon besar, ia berhenti, mengulurkan tangan, dan memahatnya, menghunus pedang dari pohon itu. Sebilah pedang berbentuk bulan sabit menyambar seketika, bertabrakan dengan busur petir, menghancurkan keduanya. Siming kemudian menggunakan kekuatannya seiring waktu untuk menyelimuti kedua sosok itu secara bersamaan. Mereka melesat melewati lapisan-lapisan wilayah waktu, aura kehancuran menekan dari belakang mereka. Tanah kosong di sekitarnya dengan cepat surut, dan angin dingin yang menerpa wajah mereka semakin terasa dingin. Ia melirik wanita di sampingnya.
Siming, yang mengenakan jubah hitam bak jubah panjang, meletakkan tangannya di samping tubuhnya, bagaikan ikan yang melesat di air, angin berhembus menerpa jubahnya. Kepala suku pernah berkata kepadanya bahwa semakin dalam ke gurun, semakin cepat waktu mengalir. Bahkan sekarang, ia masih bisa merasakan anomali di sekitarnya. Sementara itu, Raja Dosa, melintasi ruang waktu yang menyerupai dunia kecil, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, terbungkus petir yang cemerlang, mengejarnya. Siming adalah yang pertama membalas. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti dirinya, memutar kembali waktunya ke beberapa saat yang lalu. Sosoknya berpapasan dengan Raja Dosa. Beberapa saat yang lalu, ia tepat berada di belakangnya. Pedang hitam itu menebas ke arah bahu dan leher si pendosa. Ning Changjiu juga berhenti, membentuk serangan penjepit dengan Siming, untuk membantunya menunda serangan Raja Dosa. Raja Dosa memiliki sirah misterius yang kuat, sementara Siming memiliki pedang dewa tertinggi. Ia tidak bisa menembus pertahanan Raja Dosa, tetapi Siming mungkin bisa. Lagi pula, Ye Chu telah menghabiskan berabad-abad membuktikan bahwa Raja Dosa tidak benar-benar kebal. Namun, pedang Ning Changjiu hanya sepanjang 3 kaki, sementara petir yang melambangkan hukum Raja Dosa membentang puluhan atau bahkan ratusan kaki. Sulit baginya untuk mencapai Raja Dosa. Tubuh Ning Changjiu, didorong oleh energi pedang, bangkit dari tanah, berubah menjadi semburan gelombang putih. Ini adalah teknik pelangi putih menembus matahari. Ning Changjiu tidak bermaksud melukai Raja Dosa, hanya untuk menundanya sejenak. Pedangnya memang ampuh. Perhatian Raja Dosa teralihkan sesaat, dan pedang Siming mengenai bahunya, menyebabkan sedikit lekukan. Siming merasa tubuh Raja Dosa bukanlah daging dan darah sungguhan, melainkan semacam gumpalan. Dari luka yang terbuka akibat pedang, bukan darah yang mengalir, melainkan cahaya ilahi keperakan. Cahaya itu merayapi pedang hitam Siming seperti semut, menodai bilahnya dengan warna merkuri. Ekspresi Siming tiba-tiba menjadi linglung. Ia berpikir ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat untuk menghunus pedangnya. Cahaya ilahi itu melekat pada pedang, dan Raja Dosa mulai menyerbu pikiran Siming. Setelah belajar dari pengalaman Ning Changjiu, Siming ketakutan akan penindasan dan penyucian mental, bahkan sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan pedang dan melarikan diri. Ning Changjiu tidak akan tinggal diam dan melihat Siming menderita. Ia berubah menjadi pelangi panjang, berputar-putar dan bergerak di tengah kilat, menghindari kekuatan penghakiman yang mematikan. Saat ia mendekati Raja Dosa, ia mengubah taktiknya, pertama menggunakan teknik bulan air cermin untuk menyambar petir dari langit, lalu melepaskan gelombang pedang yang dahsyat bagaikan sungai besar yang memasuki parit, menghantam Raja Dosa secara langsung. Raja Dosa tetap tak bergerak. Dengan kilatan petir, gagak darah terbang mundur, tubuhnya mengembun menjadi pedang raksasa yang berputar-putar dengan benang listrik, menghantam Ning Changjiu. Ning Changjiu tidak punya waktu untuk mengaktifkan bulan air cermin lagi, jadi ia hanya bisa mengerahkan tubuh suranya hingga batas maksimal, menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan Raja Dosa. Jubah putih di belakangnya langsung hancur berkeping-keping. Pedang itu bertabrakan dengan tubuh Ning Changjiu yang sekeras batu, percikan api beterbangan, lalu menembus daging dan menembus jauh ke dalam tubuhnya. Kehendak pedang itu meledak seperti petasan, menghantam punggungnya dengan darah dan daging. Namun, Siming punya waktu untuk bernapas. Pikirannya jernih, dan masa kekosongan kekuatannya pun berlalu. Ketika ia mengaktifkannya kembali, ia langsung melenyapkan cahaya suci Raja Dosa yang meluap. Energi pedang Ning Changjiu lenyap di hadapan Raja Dosa. Pedang raksasa yang dibentuk oleh gagak darah di belakangnya terus menancap ke dalam tubuhnya. Untungnya, kekuatan Surat tak tertandingi, bahkan memperlambat pedang Raja Dosa. Ning Changjiu mengaktifkan kekuatan takdir, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ia menemukan secercah harapan. Harapan itu datang dari Siming. Setelah Siming menghunus pedang hitam, sosoknya melesat dan ia datang ke sisi Ning Changjiu. Ia menebas gagak darah dengan satu pedang, mengulurkan tangannya, dan menarik Ning Changjiu keluar dari kawanan gagak. Kawanan gagak yang padat itu tidak bubar, dan terus menyelimuti mereka. Pada saat yang sama, sosok Raja Dosa melesat, dan tiba-tiba muncul di hadapannya, dan cakarnya yang ramping seperti kait menghantam. Siming mengangkat Ning Changjiu yang terluka dari belakang, dan sosoknya melayang pergi. Di tempat mereka berdiri sebelumnya, tanah amblas, dan sebuah jejak telapak tangan yang besar tiba-tiba muncul. Ning Changjiu batuk darah beberapa kali, lalu perlahan melepaskan diri dari lengan Siming. Ia melirik pedang besi di tangannya yang dipilin menjadi pretzel, melemparkannya kembali, lalu mengambil pedang lain dari pohon lain yang jaraknya puluhan mil. Apakah kau tupai? Meskipun situasinya kritis, Siming tetap tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ning Changjiu berkata, sayang sekali pedang-pedang ini tidak terlalu berguna. Siming mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kau menggunakan benda-benda eksternal sebagai pedang? Ning Changjiu bertanya, mengapa tidak? Siming menjawab, kau sudah menguasai catatan ilahi sura, mengapa kau tidak menggunakan pedang hati untuk dirimu sendiri? Pedang hati, tanya Ning Changjiu bingung. Siming mengejek, kau tidak berpikir catatan ilahi sura hanya untuk kekuatan fisik dan mental, kan?
Ning Changjiu memeriksa tubuhnya, mencoba mengambil pedang hati yang disebutkan Siming, tetapi ia hanya menemukan pecahan-pecahan berserakan yang tidak dapat ia satukan. Setelah percakapan singkat, penguasa dosa mendekat lagi. Luka-luka Ning Changjiu membuatnya sulit untuk melesat pergi, dan Siming sendiri bukanlah tandingan bagi penguasa dosa. Formasi terbang kecil di luar rumah bobrok itu juga telah dihancurkan oleh kedatangan penguasa dosa, membuat mereka tidak memiliki jalan keluar. Di balik gurun, terdapat gurun. Di ujung gurun, terdapat gletser lain. Gletser ini tampak mirip dengan yang sebelumnya, tetapi kehidupan di dalamnya sangat berbeda. Saat memasuki gletser, Ning Changjiu melihat kawanan ular piton salju putih berenang di atas salju, berkumpul menuju pusatnya. Pusat gletser itu sebenarnya bukan gletser, melainkan jurang yang dingin. Dari bawahnya muncul kabut yang entah dingin atau hangat. Di bawah jurang, terdapat lautan luas. Ning Changjiu dan Siming bertukar pandang, lalu terjun ke jurang bersama. Penguasa dosa berhenti di pintu masuk lautan es. Banyak ular bersisik putih melesat melewatinya, satu demi satu terjun ke laut. Penguasa dosa tidak menyukai laut. Dahulu kala, di dalam laut, hiduplah sesosok makhluk yang ia benci, bahkan takuti. Makhluk itu kemudian menjadi penguasa kerajaan ilahi, dan bahkan yang terkuat di antara 12 penguasa dalam hal kekuatan tempur. Penguasa yang dulunya lebih kuat telah jatuh dari kekuasaan 500 tahun yang lalu, digantikan oleh penguasa ilahi yang baru. Ketika raja berdosa pertama kali tiba di sini, ia berasumsi bahwa kerajaan ilahi ini adalah wilayah kekuasaan penguasa yang jatuh, jadi ia tidak menganggapnya terlalu aneh. Namun kemudian ia menemukan hal yang sebaliknya. Kerajaan ini tampak seperti kerajaan lain. Hal ini tak terpahami bahkan olehnya. Selain penguasa yang jatuh, yang dikenal oleh semua penguasa lainnya, mungkinkah ada penguasa lain yang kurang dikenal, yang juga telah binasa? Keraguan raja berdosa hanya sesaat, dan ia terjun ke laut. Air yang gelap menelan mereka, dan sesaat kemudian, pusaran air yang dahsyat meletus di perairan. Raungan panjang naga paus bergema di air, menyebar dalam gelombang. "Kemana?" tanya Siming. "Ikuti jejak ular salju dan ambil jalan keluar berikutnya." Ning Changjiu berkata, sekilas inspirasi muncul di benaknya. Cedera punggungnya parah, membuatnya sulit bergerak cepat, jadi ia tidak menolak tawaran Siming untuk membantunya, membiarkannya memegang tangannya dan melanjutkan perjalanan. Cahaya redup bersinar dari kejauhan. Banyak ular salju dan macan tutul salju berkumpul di sana, dan ketika auman panjang naga paus terdengar, makhluk-makhluk itu mulai melarikan diri ke segala arah. Ketika mereka hampir sampai di pintu keluar, Ning Changjiu tiba-tiba menjepit tenggorokannya dan memancarkan serangkaian gelombang suara, meniru auman panjang naga paus. Suara gemuruh air menggema dari belakang mereka. Raja Laut Dalam yang luar biasa besarnya, bagaikan kapal raksasa, menghantam mereka. Siming bertanya dengan marah, "Apa yang kalian lakukan?" Ning Changjiu terus mengeluarkan suara yang sama tanpa penjelasan. Gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya meletus dari belakang mereka. Sebuah bayangan hitam raksasa muncul, semakin membesar. Rahangnya bagaikan jurang yang melahap. Siming segera menggunakan kekuatan waktunya untuk sedikit memperlambat naga paus itu, tetapi kekuatannya tidak sempurna, dan menjadi kurang efektif melawan makhluk yang lebih besar. Naga paus itu menembus kekuatannya dan menerjang maju. Ning Changjiu tiba-tiba meraih pergelangan tangan Siming dan mengaktifkan kekuatan takdir, memberikan perintah untuk melarikan diri. Namun, reaksi naga paus itu melambat, dan setelah mereka berhasil keluar dari gua es, tubuhnya yang besar menghantam mereka. Naga paus itu telah dengan kuat memblokir pintu keluar ini. Ia adalah salah satu makhluk terkuat di dunia, sisiknya kebal terhadap pedang dan pisau, membuatnya sulit bahkan bagi Raja Dosa untuk membunuhnya. Siming mengintip ke dalam gua, lalu ia mengerti maksud Ning Changjiu, tetapi ia masih memelototinya dan berkata dengan sedih, "Ayo pergi." Ning Changjiu dan Siming mengarungi gletser bersama-sama. Di balik gletser terdapat gua batu yang kacau, dan banyak gua masih mengeluarkan asap tebal seperti gunung berapi. Ning Changjiu berkata, "Bolehkah aku meminjam sehelai rambutmu?" Siming sedikit mengernyit, tetapi tidak bertanya mengapa. Ia hanya memotong sehelai rambut putih keperakan dan menyerahkannya kepada Ning Changjiu. Ning Changjiu mengambil rambut itu dan memotong sehelai untuk dirinya sendiri. Jari-jarinya bergerak cepat, mengikat setiap helai rambut menjadi satu, membuat simpul, lalu melemparkannya ke dalam gua tempat sosoknya lewat. Siming mengerti bahwa ini adalah metode yang mirip dengan membuat manusia jerami. Mereka bisa menggunakan rambut untuk meniru napas mereka dan membuatnya terlihat nyata. Ning Changjiu berkata, "Ayo keluar." Siming bertanya, "Apakah kau tidak bersembunyi di sini lagi?" Ning Changjiu menjawab singkat, "Tidak mungkin di sini." Semakin dalam semakin baik. Siming menyipitkan matanya sedikit. Setelah melewati gua ini, ada rumah kosong lain. Jauh di antara rumah-rumah tanah di sebelahnya, terdapat sebuah kuil. Mereka saling memahami dan masuk ke kuil bersama. Begitu Ning Changjiu mendarat di tanah, ia memuntahkan seteguk darah yang telah lama ditahannya. Ia tersandung, menginjak rumput yang patah di tanah, dan jatuh tepat di atas tikar jerami di depan patung.
Siming, mengenakan jubah hitam dan bertelanjang kaki, mendarat dengan ringan di tanah. Rumah kuil ini sangat kumuh. Lampu-lampu tembaga di kedua sisinya tertutup debu. Tirai abu-abu yang menggantung di atasnya menutupi tubuh bagian atas patung. Meja kayu untuk persembahan di depan patung juga kumuh, dengan beberapa mangkuk putih kosong di atasnya. Cepat sembuhkan lukaku, desak Ning Changjiu sambil mengaktifkan tubuh Sura untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sima Ming berhenti dan berkata dengan dingin, aku tidak bilang cepat. Ning Changjiu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, sudah waktunya, jangan picik. Sima Ming bertanya balik, kenapa tidak? Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, merasa dunia ini bagaikan awan yang melayang, lalu berkompromi, berkata, aku mohon kepada imam besar untuk menyembuhkan lukaku. Sima Ming duduk bersila di belakangnya dan bertanya, apakah kau benar-benar ingin hidup? Ning Changjiu berkata, siapa yang ingin mati? Sima Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa melihat kau terobsesi. Kau ingin bertemu seseorang. Ning Changjiu tetap diam. Siming tersenyum dan bertanya, apakah tebakanku benar? Ning Changjiu menjawab dengan tenang, tidak juga. Siming mencibir, kau pikir kau bisa membodohiku? Ning Changjiu menjawab dengan jujur, mungkin tidak. Siming menyipitkan matanya sedikit dan berkata, sepertinya kau benar-benar ingin mati. Saat ini, kau masih ingin bercanda denganku. Ning Changjiu berkata tanpa daya, sembuhkan lukaku dulu. Siming tetap bergeming dan melanjutkan, tiga yang mana? Adik perempuan, guru, dan tunangan. Ning Changjiu berbicara cepat, tanpa urutan tertentu. Siming mendengar dua kata pertama dan mencibir, binatang. Ning Changjiu menghela napas, kau duluan. Siming menyela, karena adik perempuanmu masih muda, kita tidak perlu menghitungnya untuk saat ini. Mana yang kau pilih, majikanmu atau tunanganmu? Ning Changjiu tidak ingin membuang waktu. Tanpa ragu, ia mengambil mangkuk putih dari meja dan berkata, tunangan di dasar mangkuk, majikan di atas. Ia melemparkannya. Dengan sekali sentakan, mangkuk itu pecah di tanah. Petik 2. Ning Changjiu tahu ia terlalu tidak sabar dan bahkan tak bisa mengendalikan kekuatannya. Siming menatap mangkuk yang tergeletak di tanah dan berbisik, ini bukan pertanda baik. Ning Changjiu mengingat suara dan wajah mereka. Ia memejamkan mata, mendesah pelan, dan berkata tanpa daya, meskipun hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan serta kehormatan ditentukan oleh surga, aku tidak percaya itu. Apakah kau mengkhawatirkan mereka? Siming tersenyum tenang, meletakkan tangannya di punggung Ning Changjiu dan akhirnya mulai menyembuhkan lukanya. Ia berbisik, pecahan porselen yang berserakan di lantai menunjukkan pertanda buruk yang akan segera menjadi kenyataan. Ning Changjiu kemudian teringat bahwa nama asli Siming adalah Sueci. Siming memperhatikan punggungnya sembuh sambil menahan linglung Ning Changjiu sejenak, lalu membentuk segel yang telah disiapkan dan segera menyelimutinya. Ah! Ning Changjiu mengerang kesakitan dan membentak, apa yang kau lakukan? Siming menyentuh punggungnya dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya meninggalkan segel pendeta untukmu. Ketika saatnya tiba, kau akan melepaskan kontrak roh untukku, dan aku akan melepaskan segel untukmu. Ning Changjiu terdiam sejenak sebelum menyetujui. Siming berkata, ketika saatnya tiba, aku akan berduel hidup mati denganmu. Kau harus berdoa agar kau bisa menang, jika tidak, aku akan memberi pelajaran pada gadis mati tak berpendidikan itu di depanmu, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Ning Changjiu berkata, menang atau kalah adalah urusan besok, berhenti bicara omong kosong. Siming bersenandung dan mengulurkan tangannya. Ning Changjiu juga mengulurkan tangannya, menekannya, dan melipat tangannya. Di luar kuil, suara gagak darah yang berisik terdengar dari kejauhan. Jiwa pergi ke 9 surga, jiwa kembali ke 9 jurang, kontrak spiritual telah berakhir, dan akan berlangsung sampai mati. Kecepatan bicara Siming juga menjadi jauh lebih cepat. Upacara kontrak spiritual agak sederhana. Namun, seekor gagak hitam telah mendarat di puncak kuil. Setelah Siming selesai membaca naskah upacara dan sumpah, ia langsung berkata, darah. Ning Changjiu segera meraih pedang hitam itu, mencoba menebas telapak tangannya, tetapi sesaat kemudian, kilat menyambar pria dan patung itu dengan sangat jelas. Kilatan petir yang dahsyat menyambar seluruh kuil. Badai petir, disertai kobaran api, turun dari langit saat Raja Dosa tiba. Gagak hitam telah melacak mereka. Namun Raja Dosa memilih untuk muncul di saat yang paling genting, justru karena itu akan menghancurkan semangat juang mereka. Tombak petir itu menembus reruntuhan, ujungnya bertumpu pada titik pertemuan Ning Changjiu dan Siming sebelumnya. Keduanya terpaksa melarikan diri ke arah yang berlawanan. Raja Dosa berdiri di atas tombak, tangan kanannya sudah membentuk sebuah bentuk. Setelah pulih sepenuhnya, keduanya tak akan lagi menjadi tandingannya. Ning Changjiu dan Siming saling berpandangan. Di akhir upacara, Siming harus meminum darah Ning Changjiu, ikatan spiritual mereka telah tersegel. Namun Raja Dosa, yang kini berdiri di antara mereka, pasti akan mencegah mereka untuk saling mendekat. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam. Ia tak lagi menyembunyikan apapun dan diam-diam bertanya dalam hati, apakah kau siap? Roh kitab suci pedang itu mengangguk.
Niat membunuh Ning Changjiu sepenuhnya terkendali. Pupil matanya sedikit melebar, lalu seberkas cahaya keemasan muncul. Kesadarannya gelap gulita, dan sebuah cahaya bersinar, dan titik cahaya itu berwarna keemasan. Disitulah Raja Berdosa berada. Ning Changjiu menghunus pedang, dan ketika menghunus pedang, ia mencurahkan seluruh pikirannya ke dalamnya, dan menusuk ke arah satu titik terang itu dengan postur yang bahkan jika ada dewa atau dewa sejati di depannya, ia akan terpotong dua oleh pedang ini. Secerca bahaya muncul di hati Raja Berdosa. Di saat yang sama, Siming juga memegang pedang hitam, meniru gerakan yang sama persis, dan menebas Raja Berdosa, mengaburkan penglihatan dan pendengarannya. Lengan kanan jubah Raja Berdosa telah kembali ke keadaan semula, dan tangannya berubah menjadi telapak tangan pada saat yang bersamaan, lalu menamparkan ke arah kedua orang itu. Orang yang menghunus pedang itu telah mati di tangan makhluk misterius ini. Ning Changjiu mengubah takdirnya sendiri. Penguasa berdosa juga agak bingung. Ia tidak mampu membunuh Ning Changjiu dengan satu serangan pun, namun Ning Changjiu telah memilih takdirnya sendiri. Setelah tusukan pedang, luka dalam Ning Changjiu tampak kambuh, dan lintasan pedang sedikit menyimpang, meleset dari penguasa berdosa. Cakar penguasa berdosa menghantam tepat di titik lautan Qi-nya, menghancurkannya. Namun, bukan Ning Changjiu yang mati. Serangan pedang itu bukan darinya, melainkan dari roh sutra pedang di dalam lautan Qi-nya. Ning Changjiu masih memiliki secerca harapan. Tanpa dukungan alam dan daya komputasi yang memadai, penguasa berdosa benar-benar salah perhitungan untuk pertama kalinya. Saat darah menyembur keluar, Siming, yang berpura-pura memegang pedang, menggunakan kekuatannya untuk kembali ke posisinya 3 tarikan napas sebelumnya, tepat di samping Ning Changjiu. Ia mengangkat setetes darah dengan pedangnya dan membawanya ke bibirnya. Darah itu mewarnai bibirnya dengan warna duka dan cerah. Kontrak spiritual itu pun tersegel. Kekuatan waktu dan takdir bertemu secara vertikal. Perpotongan keduanya mengungkap alam misterius dan menakjubkan, yang mengandung kemungkinan tak terbatas dari takdir sejati, bahkan melampaui waktu tradisional. Skala takdir bergeser dari permukaan datar masa kini ke dimensi 3 dimensi yang terjalin erat dengan masa depan. Perpotongan itu menahan tubuh Ning Changjiu yang hancur. Di sisi lain, Si, yang kini telah pulih sepenuhnya dalam balutan putih, hancur berkeping-keping, luka-lukanya telah sembuh, semangat kitab suci pedang telah bangkit kembali. Dalam sekejap, 81 jurus catatan ilahi sura, semuanya teknik yang berhubungan dengan pedang, mengalir deras bak ikan mas yang terpancing umpan. Pedang ilahi Beiming, pedang Hancuan, pedang Baizi, pedang jiwa Eswentian, pedang tulang putih, pedang Qiankun. Puluhan teks menyatu, beberapa membentuk gagang, yang lain gagang. Kemudian, dengan pedang ilahi Beiming sebagai tulang punggungnya, serpihan-serpihan baja menyatu di sepanjang tulang bilahnya, menyatu dengan sempurna dan berkilau bak cermin. Ia menekan dadanya dan menariknya, cahaya keperakan bagaikan gunung berapi yang telah tertidur selama ribuan tahun, tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Ia dengan paksa menarik pedang perak dari tubuhnya. Itu adalah pedang Sura. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.